Jadi kutanya sama kau. Dalam proses membuat Mama, kamu ngomong, Mama, kau inilah kekurangan Kristen. Inilah kenapa kalian begitu, karena yang ada di dalam kalian itu roh jahat yang selalu menutupi kebenaran dan memplesetkan kebenaran. Teroris, bertahu kau. Yohanes, tapi penjajah siapa? Penjajah siapa? Kristen, Pamang. Apa Kristen? Kristen penjajah. Berniat jahat. Tidak berniat jahat gimana pula? Kalau tidak ada kejahatan, Yesus tidak mati. Jadi Yesus itu berasal dari kejahatan. Udah, nggak usah bahas ke situ. Sekarang, itu maumu, itu mimpimu. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada tema. Maria melahirkan daging atau melahirkan roh? Di antara jawaban yang kau paksa adalah aku menyatakan Tuhan. Apa jawabanmu? Iya, maksudnya apa? Itu doktrin, tuyul, itu doktrin. Yang kenyataan sebenarnya Maria itu melahirkan apa? Enggak? Aku nak tanya dulu saja. Kamu Zuma? Iya, saya Zuma. Pantas kalau takmu tidak ada. Kenapa? Karena kamu selalu kalau otakku tidak ada, jadi Kristen saya. Masa Maria melahirkan Tuhan? Kenapa kau mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Karena otakmu nggak ada. Terus Juma. Yang ada di atas kepalamu itu cuman dada. Maria melahirkan jelas-jelas daging, dibilang Tuhan. Kepala kalian juga teroris. Terus penjajah siapa? Siapa yang penjajah? Siapa yang penjajah? Teroris. Kapan kemudian Indonesia ini diteror sama umat Islam? Kapan? Udah, yang ada Nusantara ini dijajah oleh Kristen. 350 tahun Nusantara dijajah Kristen. Jangan kau bikin malu di sini, ya. Kalau tidak ada penjajah, tidak ada Kristen di Indonesia. Pahan. Oke, izin Gurunda, kita sapa lagi. Mungkin ada lagi Kristen yang lebih sehat dari tadi. Andre, selamat siang menjelang sore, Andre. Andre, selamat sore. Ada musik, saya turunkan ada musik. Siap, Mau Islam ataupun Kristen tetap diturunin ya kalau ada suara musik. Ini banyak yang live YouTube, teman-teman, jangan ada suara musik. Lanjut Kang Dito ya, aku naikkan ya. Ya. Nick, selamat siang Nick, menjelang sore Nick. Nick go. Selamat siang. Selamat siang Nick. Aduh. Kelana, selamat siang Kelana. Selamat siang Kelana. Kelana siang. Masih terputar. Aku naikkan lagi. Masih terputar ya. Masih terputar ya. Zak, monitor Zak, selamat siang. Selamat siang Zak. Zak, selamat siang Zak. Fendi naikin cewek yang mau syahadat masih. Zak, selamat siang. Anak ketiga .9, selamat siang. Selamat siang, anak ketiga. Aduh. Anak ketiga. Masih muter-muter juga kah? Masih. Oh, sih, udah nggak ada. Ada Black Rose tadi nih, aku naikkan coba Black Rose ya. Kayaknya beliau tuh Kristen. Yang Muslim izin jangan kirim permintaan ya teman-teman, sabar dulu ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen nih. Ya, di bawah itu si siapa tadi bilang katanya ada yang mau syahadat itu. Siapa tuh? Nggak tahu. Mana? Siapa namanya? Yang mana yang tadi? Ya, ini Bang Galau dari tadi kirim permintaan Bang, Islam atau Kristen Bang Galuh?
Galau. Islam bang, Oh, Islam. di bawah bang, izin kawan-kawan muslim kalau bisa standby di bawah ya. Jangan naik kawan-kawan muslim. Biar diskusi kita. Izin teman-teman muslim. Standby dulu kawan-kawan muslim di bawah. Iya, Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Nggak nyadar dia udah di atas itu. Oke, Sukahar, monitor Sukahar. Aat, aduh, ini Aduh, ada lagi nih. Aku turun aja deh, kirain yang lain tadi Kristen. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman Kristen. Bang Masaha, panggil aja teman-teman Kristen yuk, naik yuk, punya nyali yuk, jangan kayak murid Yesus takut kayak gitu ya kan? Gitu kan Jiro. Nah, ini ada Dek Lufiris ini Kang Dito. Coba di ini dulu karena katanya tadi. Ya C, gimana C? Sudah mantap kali rupanya C. Ya, Cek. C, kalau sudah mantap C kirim KTP-nya C. Nggak monitor dia. Ya Mas Masih Aha. ada tamunya mungkin. Iya Mas Aha. Coba kau mau share aja ke teman-temanmu coba. Apa orang dia nggak punya teman Fandi? Masa sih nggak punya teman? Nggak punya dia. Ya temanku cuman Kang Dito gimana? Iya cuman saya aja temennya. Ya, ayo yang Kristen Coba di share aja. kita harus tunjukkan jiwa pemberani seperti Yehuda. Yehudanya jangan lemah dong. Yehuda, singa Yehuda. Gempala Cordoba. Sayangnya Yehuda itu karakternya seperti keledai. Tidak seperti singa. Itu nubuatannya ada di Kejadian 49. Oh, jadi hoak ya, Bang ya? Ya baca deh di Kejadian 49 nomor 10-11. Kejadian 4. Pandi baca kok Pandi kau baca Pandi. Jadi Kejadian 49 itu Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Haleluya. Jadi Kejadian 49 itu Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi Yakub kemudian berbicara, kemudian diajaklah si Ruben pun juga berbicara, diajak juga kemudian Yehuda, diajak juga kemudian Benyamin, Zebulon, Isakar. Nah, diajak satu-satu. Nah, giliran Benyamin dikatakan apa? Kamu nanti kelakuanmu kayak serigala. Dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi dia membunuh murid-muridnya juga dulu Nabi yang ada di situ. Habis itu dirampas ajarannya lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Tuh, nubuat itu yang harus terjadi. Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian lama? Ada. Di mana Bang Suma? Kejadian 49 nomor 27. Digenapi di mana? Roma 3 nomor 5. Akulah keturunan Benyamin dari Farisi. Jadi serigala sama dengan Benyamin, Benyamin sama dengan serigala. Waspadalah kepada serigala, maksudnya apa? Waspadalah kepada keturunan Benyamin.
Siapa keturunan Benyamin? Pak Ulus. Makanya di data 28-nya dikatakan, itulah semua suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya Yakub kepada mereka ketika ia diberkati oleh mereka. Tiap-tiap orang diberkati dengan berkat dan diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya. Benyamin. Ya. Perdana Menteri siapa itu Benyamin, Bang? Aku cerita aja nih Bang ya, boleh nggak? Siap. Ya. Jadi aku pernah nonton almarhum Gus Dur dulu di acara Kick di Metro TV. Beliau mengatakan kalau dulu Pak Harto itu punya tangan kanan dan tangan kiri, yaitu Panglima ABRI dan Pangkostrat. Jadi kalau Pak Harto memberi perintah kepada Panglima ABRI, Pangkostrat itu tidak tahu. Dan kalau Pak Harto memberi perintah ke Pangkostrat, Panglima ABRI nggak tahu. Nah, gara-gara ucapan Gus Dur ini aku jadi berpikir, jangan-jangan nabi palsu atau antikristus itu ada dua, Bang. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggal hukum Taurat dan Sonat, dan antikristus yang kedua mengajarkan kita untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Nah itu, Bang. Mati meja. Penyaliban itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Penyaliban itu hukum bagi orang yang dikutuk Tuhan. Hanya inti dari semuanya, penyaliban mau 13. Hanya Kristen aja yang mau seperti siapa tadi itu? Yang turun si Dompala itu? Raja siapa tadi itu? Nah, Raja Simbolon. Gini, Lanjut Bang. Mas, silakan. Kalau tidak mengakui adanya penyaliban itu sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong, Bang. Sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong. Maksudnya? Karena kira-kira 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, ada firman kepada Abraham, sembelihlah anakmu. Ini kan adalah permintaan satu nyawa manusia, Bang. Dan ketika Tuhan itu berfirman, firman itu menjadi hukum. Sekarang apakah seimbang permintaan satu nyawa itu diganti dengan dengan satu binatang? Itu nggak seimbang. Artinya firman itu masih berdenyut dong, masih hidup. Dan itu dipenuhi oleh penyaliban Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan anak domba Allah. Karena dia adalah anak domba pengganti anaknya Ibrahim, begitu. Saudara, Kejadian 22 dan Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 menyatakan dengan seksama bahwa apa yang terjadi kepada Abraham murni bermiliar persen itu karena ujian kepada personil, oknum person Abraham tok, bukan dosa Adam. Camkan itu. Baca Kejadian 22 nomor 1 Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian untuk satu manusia mulia, yaitu Abraham, untuk diuji kesabaran dan keikhlasannya. Tidak ada dosa waris, dosa mawari. Tidak ada. Dosa waris itu hanya buatan Paulus, karangan Paulus demi untuk melanggengkan dosa-dosa dia, untuk melanjutkan misi iblis di Ganbi Eden. Itu jelas itu. Jadi penyaliban terhadap Yesus tak ada hubungannya dengan kurban hewan. Yang ada di dalam Al-Quran justru wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang perbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci ajaran tauhid, membenci sunat kulub. Itu adalah orang yang membahlulkan diri. Jelas itu. Maka dikatakan Nabi Ibrahim diuji, diminta
Ini anak berpuluh tahun beliau minta, ya Rob, ya Tuhanku, Tuhan pencipta alam semesta yang maha kaya, cobalah kau berikan aku satu orang anak saja. Berikan aku anak, aku pingin ada pewaris. Siang malam beliau minta, begitu dikasih, plak, dikasihlah satu anak tunggal, anak satu-satunya. Terbayar sudah lukanya, terbayar sudah kesedihannya, dikasih anak. Kegembiraannya memuncak sampai langit ketujuh. Tiba-tiba belum puas merasakan nikmatnya punya anak, diminta untuk dikorbankan. Itu baru ujian kesabaran. Maka ketika dia mengiyakan dan anaknya pun mengiyakan, silakan wahai ayah, jangankan nyawaku, apapun yang Tuhanmu minta serahkan, aku ikhlas. Anak dan ayah satu paket. Apa yang terjadi? Ayah dengan keikhlasan, anak dengan kesabaran. Mau digorok lehernya, diganti dengan binatang. Ada di situ hubungannya dengan dosa waris? Tak ada, Cak Ayu. Apa pula dosa waris mau disisipkan di situ? Nggak laku. Jualan barat itu nggak laku. Ya, itu hanya ujian kesabaran aja. Tak ada hubungannya. Baca Kejadian 22 sampai selesai. Tidak akan pernah Anda temukan ada hubungannya dengan dosa waris itu. Nggak ada. Jadi ketika kemudian Tuhan memerintahkan, mempersembahkan manusia hanya sebagai ujian, rupa-rupanya persembahan besar yang Tuhan inginkan itu hewan. Jadi Tuhan memberikan kemudian kurban hewan, manusia diganti hewan, itu Tuhan. Manusia yang harusnya dikurban, diganti oleh Tuhan menjadi hewan. Kalau iblis yang tadinya hewan diganti sama si iblis menjadi manusia. Kebalikan. Tuhannya menginginkan hewan. Bukan ilahi wa ilahukum, tapi Rabbi. Rabbi wa Rabbakum. Begitu. Ya kan? Iya benar. Karena ini orang Yahudi sendiri pun masih membutuhkan pemimpin agar mereka tuh bisa dibimbing gitu loh, biar nggak sengklek. Begitu. Terus kemudian Rab diartikan. Bentar. Aku dapat telepon. Bentar ya, dapat telepon bentar aja. Bukan dilarang untuk dipakai. Ya kalau mau pakai monggo, tapi digunakan sesuai dengan pemahaman yang tepat. Gitu. Dan juga kalau juga mau dipakai, pertanyaannya kenapa harus bahasa Arab? Sedangkan kitab aslinya Yunani. Begitu. Ya kan? Anehnya di situ. Diam semua kan? 3 lawan 1. Kenapa kok pakai bahasa Yunani? Kenapa kok pakai bahasa Arab? Itu bahasa Yunani. Ya kan? Juga orang Kristen yang ada di Inggris pun nggak pernah menggunakan Allah, pakainya God. Ya kan? Iya. Para penghujat Islam yang para penghujat Islam yang dari Kristen itu kan,
yang beragama Kristen seperti David Wood. Itu pun sensi dengan nggak mau pakai Allah. Begitu. Makanya kalau misalkan ada ini oknum dari Islam terus dengan embel-embel bilang katanya kata Allah itu dibiarkan dalam dalam terjemahan Salemba gitu kan, supaya menjadi sebuah sarana dakwah umat Islam kepada umat Kristen, ya bullshit. Bapak kau pakai pembalut dakwah. Oke, halo. Ustaz. Yo ada dah. Oke. Lanjut ya. Itu kan. Nah. HP Ini apa namanya? Itu. Apa? Punyamu kok terjadi Dari tadi. itu? Iya, nggak apa-apa. Dari tadi. Jadi apa namanya? Ini orang seperti sebangsat-bangsatnya Zakaria Butros kan, Rashid Hamami, David Wood gitu kan, nggak mau pakai Allah. Christian Prince yang di luar ya, bukan Indonesia. Nggak. Biarkan nama Allah tertulis dalam Alkitab. Kalau terjemahan Salemba pakai ini kata Allah, ya Allah bersujud, Allah menyembah. Dalam terjemahan Salemba itu. Harusnya begitu. Iya kan? Nanti kasih ayatnya nanti teliti dia punya terjemahan itu Arab Fendik sama NIV itu. Tapi terjemahannya Allah masih bersujud, Allah masih menyembah segala Allah dan berhala-berhala. Yang kayak gitu bilang apa sarana dakwah gitu kan? Sinting emang. Lu 5 kali sholat lu ngapain gitu kan? Kalau lu menyembah Tuhan kami masih menyembah juga. Terus Al-Fatihah ayat kedua tuh ngapain? Kalau memang penguasa semesta alam. Rabbil alamin. Allahu Rabb, ya kan? Rabbil alamin. Katanya penguasa, kok masih bersujud? Nah, itu di Al-Fatihah kedua dikemanain? Waktu sholat, nggak baca kali? Pengatur alam semesta, yang mengatur, yang menguasai. Nah, yang mengatur, yang menguasai, kok masih bersujud? Kok masih menyembah? Menyembah siapa? Sujud kepada siapa? Saya dengar. Terus segala Allah dan berhala-berhala, Allah sujud dan menyembah, ya kan? Allah menyembah, Allah sujud. Dalam terjemahan Salemba tuh yang kayak gitu. Terus bilang katanya apa? Sarana dakwah gitu kan? Kentut. Sarana dakwah. Ini kau angkat beton. Oh, jadi yang ingin mempertahankan kalimat Allah di Alkitab itu untuk sarana dakwah begitu? Menurut oknum-oknum umat Islam. Jadi proper name kata Allah dibiarkan, jangan dihapus. Itu gitu, ikan asin supaya dari mana menjadikan yang sarana ngomong dakwah. Apa? Ikan asin dari mana ngomong kayak gitu? Nah itu bukan ikan asin, kunang-kunang lampu mati. Sarana dakwah. Lu biarkan Allah bersujud, Allah bersolat, Allah menyembah gitu. Itu 5 kali salat tuh ngapain tong? Main halma kali. Orang aja di dalam masjid main halma. Astagfirullah. Orang aja orang masuk masjid sholat lu main halma. Makanya gitu. Nggak lihat kalau Allah masih bersujud. Dalam terjemahan Salemba itu Allah sujud, Allah menyembah. Terus itu dikatakan sarana dakwah, gitu. Waktu kecil nggak dikasih ASI. Waktu kecil langsung diminum energen sama Koko Crunch. Sehat dong ya.
Iya kan? Dikasih koko keren sehat lah. Untung nggak dikasih sentrat. Benar, kalau pernah aku tak lempar pakai kursi, benar. Jangan lupa. Nah, coba ini Alia ada punya pegang 2 HP enggak? Aku lagi nggak bisa buka kamera ini. Kenapa Om? Ngantuk. Alia bisa buka kamera? Ali jangan tidur mulu, udah siang, Ya, tidur mulu kali ini. aku udah selesai. Nanti coba Alia tunjukin ya, tunggu. Udah. Apanya mau ditunjukin Om? Nah, Mau tunjukin Tunggu. fotomu di sini nggak ada Om. nah, bukan fotoku. Buset, ini anak kurang asem. Nah, Ini kamu coba Alia buka Mazmur tunjukin. 9. Tunggu dulu, dia orang mau. Coba Alia buka kamera, buka apa Mazmur ini Alkitab. Mazmur berapa? Nanti ente lihat ya. Tunggu, Ani nggak bisa buka kamera soalnya. Mazmur berapa Om? Di Mazmur 97 nomor 7. Tunggu dulu, aku cari ini kayak mana ininya. Kok malah muka aku sih? Mazmur 97 nomor 7. Nah, coba baca. Dia punya like nih, kasih full dia punya Kalau disuruh cahaya. baca, kalau disuruh baca, aku bacakan lagi tadi Om. Masih biar kita juga lihat gitu loh. Nah, itu. Semua Coba baca. orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang-orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Segala Allah sujud, segala Allah sujud menyembah. Allah sujud, Allah menyembah. Terus dikatakan cara dakwah gitu. Gitu, coba. Ente lihat sendiri tadi kan? Iya. Segala Allah. Udah segala, Allah pakai segala. Coba. Terus bilang sarana dakwah gitu. Allah sujud, Allah menyembah. Makanya tadi bilang, waktu orang azan, yang lain masuk sholat, dia dalam masjid main halma. Nggak lihat. Cocok ulang. Nah, coba lagi di dalam Mazmur 96 nomor 5. Coba dia, Mazmur 96 nomor 5. Nanti dibaca sendiri terjemahan. Embel-embelnya paling kacau. Ngomong kayak orang gak sikat gigi gitu lah. Mazmur 96 nomor 5. Coba, Allah masih sujud, Allah masih menyembah. Itu Al-Fatihah ayat 2 dikemanakan coba? Aduh. Itu lo sendiri kan? Itu dikatakan sarana dakwah. Kentut emang. Gifirat Abigail, tak leh. Segala Allah bersujud, segala Allah menyembah. Susah. Ikan asin. Ikan asin, ikan asin. Sarana dakwah cuy. Ini kira cuma sedekah dakwah. Ternyata cuma ada sarana dakwah. Kampret emang.
Susah memang. Kalau nggak ada kayak gitu nggak ngonten Dar. Jadi ya, memang bodo amat. Kalau kelaparan ya tinggal bilang gitu kan. Tapi nasi bungkus. Kalau lapar, gampang kan? Kalau nggak di perut ya di bawah perut kan gitu. Allah ku sujud, Allah menyembah, mama yo. Secara tidak langsung mereka melegalkan kalau kayak gitu ya. Nah itu. Melegalkan untuk menjadikan penghinaan itu. Membiarkan. Aduh, no komen lah pokoknya. Hanya Tuhan yang tahu. Allah masih sujud dan menyembah cuy. Segala Allah gimana tuh? Segala Allah, segala. Itu loh, waktu sholat baca Al-Ikhlas lu ngapain coba? Orang baca Al-Ikhlas di belakang menuduh. Itu akan menunjukkan. Astagfirullah. Segala Allah. Apalagi kalau cuma mempertanyakan surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas kalau masih nggak tahu. Kalau saya suntiku sebenarnya mampus. Kalau cuma Al-Fatihah sama Al-Ikhlas nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Lu selama Islam lu ngapain? Segala Allah. Iya, makanya secara tidak langsung melegalkan gua kayak gitu. Melegalkan untuk penghujatan malah. Itu kan kita sholat baca Al-Fatihah gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang maha besar gitu kan. Yang paling tinggi. Sebelum sholat itu azan, itu kalimat azan ngapain cuman? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar. Kok masih sujud? Iya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah masih menyembah. Kok maha besar tapi menyembah? Allah maha besar ya tapi sujud. Terus umatnya sendiri yang menyembah kepada Allah, membiarkan Tuhannya sendiri sujud. Sinting Ku lempar pakai kipas angin benar. Sarana dakwah. Waktu lahir spermanya random, makanya kayak gitu jadinya. Kebanyakan makan Coco Crunch. Keluar nggak dikasih hasil, langsung disogokin Coco Crunch sama Milo kan. Yang menang. Akhirnya pas debat maunya cuma menang sendiri. Kan Milo kan menang tiap hari. Energi untuk menang tiap hari. Milo. Pas dikasih Milo, makanya pas debat mau menang sendiri. Bentar lagi saya di endorse ini. Apa? Bentar lagi ente di endorse ini. Kenapa? Bentar lagi ente di endorse ini. sama produk Milo. Ya kan?
Waktu kecil belum dikasih ASI, langsung dikasih sokokin Milo. Milo kan energi untuk menang tiap hari. Nah, makanya jangan heran pas ketika debat maunya menang sendiri. Makanya gitu, ngomong asal. Nggak heran kalau Nabi Muhammad dari Spanyol, tukang antar air galon. Ya kan, Allah masih bersujud, dikatakan apa? Sarana dakwah. Kencing lu miring. Kencingnya ke atas itu. Hidung. Kalau hancur dong. Allah masih bersujud, cuy. Ya Tuhan, jauhkan segala pahala. Itu nanti itu kalau misalkan ketemu sama orangnya langsung gitu kan, tak jawab ibunya benar dah. Ini dulu waktu anak masih bayi disuntik polio enggak nih anak nih? Kurang sehat anaknya ibu nih. Iya kan? Akhirnya muncul apa? Hobo-hobo on the sky. Dikit-dikit bahas nonot, bahas titit. Ya kan, orang perempuan waktu menstruasi minumnya Kirantil, lah dia minum pil kita. Ya orang nyambung. Nyambung sebel kita, mil kita itu. Mil kita, sorry itulah pokoknya. Permen. Maklum, ada nggak pernah minum itu soalnya makanya nggak tahu. Aduh, pengen nangis aku bener. Allah masih bersujud. Mil kita kan benar. Yang kita sarana dakwah gitu. Sarana dakwah. Sedekah dakwah udah nggak puas, sekarang pakai sarana dakwah. Astagfirullah. Aduh. Nggak apa-apa lah, sekalipun sholat masih bolong aja, masih kaku gitu kan. Tapi minimal waras dulu lah. Tapi kalau apa, Allah masih bersujud itu kan, itu waktu dengar azan lo ngapain coba? Itu dengar kalimat azan tuh ngapain itu? Allahu Akbar itu kenapa? Coba udah maha besar, maha dikatakan maha itu. Setelah maha besar baru mahasiswa kan gitu. Nanti kalau di India ya maha barata. Nah, tapi ini udah maha besar kok masih sujud. Maha besar masih menyembah. Astaga. Kalau mau ngelem kasih tahu kita traktir lem 3 botol. Sedekah apa? Sarana dakwah. Astaga. Dakwah macam apa yang seperti itu? Kajian akademis. Yang penting akidah. Kajian ngemis. Baru tadi Om Sueb ada kerjaan. Kayak mana Om Sueb? Tuhannya orang Kristen di agama Islam itu kan begitu mulia gitu. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Lah Tuhan umat Islam dalam terjemahan sujud menyembah. Bilangnya sarana dakwah. Astaga. Masih mau dibukain nggak Om Sueb? Apa pakai bekas pembalut sama dengan apa? Mau dibukain nggak? Bukain aja. Lihat. Yang bukain. Nah coba Alia buka. Nah coba Alia ini pakai bahasa Arab di Mazmur tadi itu yang 97 nomor 5. Coba Alia buka. Arab apa? Arab apa? Nah nanti coba buka dulu buka. Oh yang Vandik ini ya? Vendik ya, ganti ke Vendik ya.
Di Mazmur 97 nomor 7. Aku udah sempang ke belum ya, tunggu dulu. Oh yaudah. Nah, nanti lihat punya bahasa Arab ya. Coba nanti lihat gitu. Mazmur 97 nomor 7 yang fin dikit. Nah, coba nanti baca tuh. Sarana dakwah. Enak kali dengan internet. Nanti Ustaz Albi yang baca. Coba nanti lihat. Ih, suaranya kesayanganmu bagus ternyata. Suef. Mana yang dibaca? Itu namanya di blog warna biru tuh. Ini aku udah blog itu. Yang ini. Bukan mic. Kelihatan apa enggak? Lah malah di mute. Nah, jangan dia tuh selesai baca tapi dia mute. Pakai make up. Coba nanti baca tuh. Yang mana? Itu yang biru tuh. Wasakhirul asnam ta'usudu lahu jami'al alihat. Iya, terus sujud. Bersujudlah kalian lahu padanya ya jami'al alihat. Itu Allah itu. Bukan alihat, Tuhan-Tuhan. Kesembahan-kesembahan. Seluruh ya jami'. Coba ke bahasa Indonesia. Oh. Apa namanya? Kalau di ini coba ada TB. Seluruh 7. Ilah dia kalau ini. Coba nanti baca. ILT 3. Jangan ILT TB baru aja. Coba nanti baca tuh nomor 7. Beneran ILT berarti ilah itu. Kalau ini Allah itu. Tuh, Allah bersujud. Allah menyembah. Iya. Beneran ILT. Waras enggak tuh? Gila enggak tuh? Kalau Itu sarana dakwah, Ilah. Ya beneran ILT. Biarlah semua yang menyembah patung menjadi malu, yang memegahkan diri dengan berhala-berhala bersujud kepadanya, hai segala ilah. Yang TB baru tadi coba. Allah bersujud, Allah menyembah. Yang kayak gitu bilang sarana dakwah. Aku nggak tahu kalau Bapak kamu cek tikus. Allah bersujud. Ya kan? Nah ya makanya. Coba. Allah bersujud. Mau lagi om? Atau nggak aku mau offin sarana dakwah. Ya kenapa lihat? Om Suef masih mau lagi ya, kalau nggak aku offin kameraku. Sudah. Off. Udah nggak ada lagi kan, aku simpanin HP ku yang satu kalau udah nggak ada lagi. Allah bersujud. Om Suef, kalau udah nggak ada lagi aku simpan di dalam HP ku yang satu. Oh iya Bapak. Udah cukup. Simpan apa ya? Internet kan Allah bersujud. Itu sarana dakwah itu. Itu sarana dakwah itu kayak gitu. Sarana dakwah kajian akademis. Kajian numis. Coba. Lah ya makanya kan udah aneh bilang tidak ada alasan yang masuk akal ketika mencoba untuk membiarkannya gitu lah. Malah justru terkesan mendukung kehujatan malah. Sarana dakwah.
Aduh. Sarana dakwah. Yang kalian dengar ya. Emang kapan? Konyol kali gitu. Hah? Yang bilang kayak gitu kapan? Itu yang pas More baru pulang tuh. Sampai ada video tuh yang apa yang screenshot komen videonya More tuh dari malam tuh. Alia bisa mute sebentar Alia. Oh, coba, Alia agak coba. noise. Nah, jadi pas yang tadi malam tuh di VT-nya More itu kan, karena VT itu kan pas More baru pulang ke Cirebon, nah besoknya kan buat VT itu. Nah itu komennya itu yang bilang katanya bagaimana pengucapan proper name kata Allah ya menurut lisannya para nabi. Coba mana? Tampilin apa? Ini lah tunggu. Sarana dakwah. Ini jengkel ada benar. Atau kirim ke ente aja. Apa tampilin situ? Nggak bisa. Ini apa? Tampilan udah ini, udah enggak ini. Nggak bisa. Minta kirim. Kenapa ya nggak bisa? Lah udah ini apa namanya? Terlalu banyak kejahatannya si Sueb, jadi udah nggak bisa dia punya HP. Sarana dakwah mamanya asli kulingan tuh jengkel bener lah. Pas ketemu ayat tadi tuh bilang sarana dakwah. Dakwah macam apa yang kayak ini? Kenapa? Iya, dakwah macam apa yang seperti ini? Bukan dakwah. Kayaknya bukan sarana dakwah deh, sarana cari duit. Ceplosan. Mereka masih kecil, kau jangan ikut-ikutan. Maaf Ustaz, gimana ya? Ceplosan aku. Susah ya. Sedih ya. Lu lagi di tempat pesta Sueb kok berisik ini banget, musiknya kenceng banget.
Ya. Bentar, lihat dulu. Ada suara? Enggak ada, enggak ente kirim ya. Oh, tunggu. Masa? Alia jangan ikut-ikutan. Mau diserang juga ntar. Emang iya. Masih Cuma kecil 7 gitu orang, Pak. Pak. Aku nggak ngapa-ngapain aja dikatain LC. Oh siapa? Ada orang ini kami juga, cuman nggak tahu ya. Mungkin agak sengkle orangnya, tiba-tiba ngatain aku LC. Hmm. Susah. Aduh. Seru dulu ya. Mandi nih. Ngantuk ya. Assalamualaikum. Ya ini kan mumpung longgar kan, makanya disempatkan dulu. Biasanya aku sama grup aku. Oh iya. Tapi kan nggak keberatan toh. Oke. Oke, Mbak Gemoymu keberatan nggak? Gimana? Nah ya keberatan apa enggak? Keberatan apa nih? Gabung dek iki, dek room iki. Oh, aku maksudnya gabung gini. Iya. Pesek raimu cedek mentok sek, pesek. Aku tak maca sek. Rayu. Jadi yo nggak pesek, tapi kok Andre aku nih pesek ya. Lah iki tanggoku wong rangenah iki, Mbak Gemoymu. Tapi manis loh. Aku genah yo, terikat masa ora genah. Iya aku nggak bisa. Raimu gede loh Cuk, repet nih kamera. Ya coba nengok. Bang Langit. Ya. Oh Bang Langit. Hapus nama, jangan lupa tap-tap nih. Aku nggak nampak yang nomornya, ya no. Bang Langit itu nggak nampak aku. Kenapa nggak ada Bang? Ya. Apa nama siapa udah? Dina. Kau dekat sama Mimi, jadi tak nampak lah. Nah ngono lho Mbak Gemoy. Dah Mbak Kemal. Mbak Gemoy, aku juga penasaran yang ini. Wong Inggris nama Gemoy nih. Dah loh, kok dipotan pateni. Ayo, mau bayar listrik kali. Mas C. Naik Mas C. Kamu gemuk sekarang. Bang Langit. Yes. Oh, Bang Langit. Ya Bang. Bang Langit, tolong Nggak punya- naikkan Mas C itu Nggak punya Bang. TikToknya Bang Cici. Ah. Nggak punya TikToknya Bang Cici. Di mana Gemoy? Enggak. Cici. Enggak ada. Oh. Apa? Mama Dika naikkan siapa katanya? Mas C. Mas Jani, Mas ini. Enggak ada loh orangnya di bawah. Orang ini, orang iso. Aku orang ngerti loh. Ngomong apa Sofyan? Wah.
Yang kayak anak. Mashab. Oh, Mashab. Mas Wadekap. Sadekap. Mas lo aja. Luka cinta naik, luka cinta. Dek nilai kerja apa? Oh, Siapa bang? Mashab. Mbak Mimin Pesek, salam kenal. Di follow ya itu yang belum follow. Mashab. Kenal, kalau ini duit sama kenal barang tuh anak-anak. Iya tapi jane Aku angin ya gue bahasa Indonesia. Aku sering kemana gue. Iya, kamunya nggak usah boso Jawa, bosonya Semraputan nggak apa-apa. Iya. Planet. Aku biasanya gue bahasa planet. Mashab. Iya. Mashab dia bahasa Jawa, Mashab. Mashab. Sawadikam. Mashab itu siapa? Oh, Mas lo aja. Yo. Oh, konconya Mbak Mimin Pesek yo. Sopo nang ora yo. Oh, koro nek gak iso basa Jawa. Campur. Gemoy. Oh, gemoy. Gemoy kok enggak iku apa namanya on cam.